Masih mengenai kabar kedatangan WNI dan WNA yang dievakuasi dari Ukraina, Tribuners, kabarnya sebanyak 12 dari 83 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina didapati positif COVID-19. Sebagaimana diketahui, sebanyak 83 WNI dievakuasi dari Ukraina menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada Kamis 3 Maret petang. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ternyata ada 12 dari 83 rombongan yang positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat dilaporkan dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bahwa terdapat 83 orang yang diungsikan dan dievakuasi dari Ukraina menuju Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada kemarin petang menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dari data yang didapatkan tribunjakarta.com, 83 orang itu, 80 orangnya diantaranya adalah warga negara Indonesia dan juga 3 orangnya lagi merupakan warga negara asing asal Ukraina yang ternyata memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan suami istri dari 80 WNI tersebut. Dari pantauan tribunjakarta.com di lokasi, para penduduk orang tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 17.12 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tapi ternyata dari seharusnya total dari 83 orang itu bisa lebih karena Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 12 orang saat akan diberangkatkan dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini ke-12 orang tersebut masih tertahan dan masih melakukan karantina sendiri di Rumania sampai menunggu kondisi mereka dinyatakan negatif dari COVID-19. Namun ternyata dari 12 orang tersebut ada 2 orang lagi yang di luar 12 orang tersebut yang akhirnya memutuskan untuk tidak ikut pulang ke Indonesia karena harus menunggu dan merawat anaknya yang positif COVID-19. Anaknya tersebut termasuk dari 12 orang yang dinyatakan COVID-19. Jadi total ada 14 warga negara Indonesia yang belum dipulangkan dan belum berhasil diungsikan balik ke Indonesia karena tertahan positif COVID-19. Lalu dari 83 penumpang yang kemarin mendarat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, ada beberapa kriteria dari penumpang tersebut yang bisa melakukan karantina selama kurang lebih 10 hari di Rusunawa Pasar Rumput, dan sisanya juga ada beberapa yang harus melakukan isolasi mandiri di karantina menggunakan biaya pribadi alias biaya mandiri. Eksekutif General Manager IGM PT Angkasa Pura II Agus Haryadi mengatakan beberapa kriteria yang bisa mendapatkan fasilitas karantina secara gratis di Rusunawa Pasar Rumput Jakarta Pusat adalah ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah PMI atau pekerja migran Indonesia, kedua adalah orang yang berdinas, ketiga adalah pelajar. Mereka bisa melakukan karantina secara gratis di Rusunawa Pasar Rumput. Kemudian ada 25 lagi diantaranya yang wajib melakukan fasilitas menggunakan dana pribadi, yaitu ada di hotel-hotel sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan juga di sekitaran Jakarta. Ke-25 warga tersebut yang melakukan karantina secara mandiri itu biasanya menurut Agus kebanyakan adalah pebisnis, wisatawan, dan juga orang yang kebetulan berlibur dan melewati Ukraina. Lalu sisanya bisa melakukan menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah setempat, yaitu di Rusunawa Pasar Rumput. Kemudian untuk nasib dari 12 orang yang positif COVID-19 tertahan di Rumania ini nantinya akan dilakukan penjemputan kembali di gelombang kedua, yang mana Retno sendiri dan juga BPD-WNI masih belum bisa memastikan kapan penjemputan ke-12 warga tersebut. Nanti ke-12 warga tersebut yang masih tertahan di Rumania itu akan digabungkan dengan gelombang kedua yang memang direncanakan dan dijadwalkan akan diterbangkan kembali karena masih ada beberapa warga negara Indonesia yang memang belum bisa keluar dari Ukraina dan belum bisa
menggunakan menuju rumahnya untuk dijemput. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.